Pernahkah kalian mencium bau uang? Bukan bau kertas biasa. Ada aroma logam, keringat, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebagian orang menyebutnya bau kemakmuran, tapi bagi saya itu adalah bau dari sebuah ilusi yang paling terjaga dalam sejarah manusia. Setiap hari, miliaran orang bangun sebelum matahari terbit. Mereka mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan harga diri demi mendapatkan lembaran berwarna ini. Kita setuju untuk menyebutnya berharga. Tapi siapa yang memberikan nilai itu? Mengapa selembar kertas bisa menghentikan peluru? Dan mengapa ketiadaannya bisa membuat seseorang mengakhiri hidupnya sendiri? Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang mungkin tidak ingin kalian ketahui ujungnya. Kita akan masuk ke jantung fasilitas paling rahasia di negeri ini, melihat bagaimana benda ini dilahirkan, dan membongkar kenyataan pahit bahwa uang yang kalian cari mati-matian sebenarnya diciptakan dari udara kosong. Kita mulai di sebuah tempat yang tidak sembarang orang bisa menunjuknya di peta dengan bebas. Sebuah benteng beton di Karawang, Peruri. Di sini, uang rupiah dilahirkan melalui proses yang lebih mirip dengan pembuatan senjata daripada percetakan buku. Ini bukan kertas. Jika kalian masih menyebutnya kertas, kalian sudah kalah di langkah pertama. Di dalam bubur kapas ini, para ilmuwan memasukkan sidik jari rahasia, benang pengaman yang dijalin di dalam serat, bukan ditempel, watermark yang hanya muncul saat cahaya menembusnya, seperti pesan dari alam kubur. Lalu ada cetak intaglio, teknik peninggalan abad pertengahan yang masih kita gunakan. Ribuan ton tekanan mesin menekan tinta kental ke dalam pori-pori kapas, menciptakan tekstur kasar. Jika kalian meraba uang kalian dan tidak merasakan sensasi berdiri pada tulisannya, mungkin kalian sedang memegang sampah. Tapi pertanyaannya, apakah semua kerumitan ini hanya untuk mencegah pemalsuan? Ataukah ini cara agar kita terpesona dengan fisiknya? Sehingga kita tidak pernah mempertanyakan nilainya. Dunia pemalsuan uang adalah perang abadi. Para pemalsu mencoba meniru seni, sementara negara mencoba menciptakan sesuatu yang mustahil ditiru. Ada tinta OVI, Optically Variable Ink, cairan kimia yang tetesnya lebih mahal dari emas, yang bisa berubah warna dari hijau ke ungu hanya dengan sedikit kemiringan. Ini adalah sihir optik. Tapi mari kita jujur, negara tidak takut pada pemalsu kecil di gang-gang gelap yang menciptakan uang dengan printer rumahan. Yang mereka takuti adalah hilangnya monopoli. Negara harus menjadi satu-satunya entitas yang boleh menciptakan nilai. Karena jika semua orang bisa mencetak uang, maka permainan ini berakhir. Kekuasaan itu akan runtuh. Di tahap ini, setiap lembar uang diberi nomor seri, sebuah koordinat unik dalam sistem akuntansi raksasa. Tapi di sini letak keanehannya. Uang-uang fisik ini hanyalah ujung kecil dari gunung es. Sebuah panggung sandiwara untuk meyakinkan masyarakat bahwa uang itu ada, padahal kenyataannya jauh lebih gelap. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam. Karena bagian ini akan membuat kalian mempertanyakan saldo di ATM kalian. Jika kalian mengira semua uang yang ada di bank itu ada bentuk fisiknya, di berangkas, kalian salah besar. Jika semua orang di Indonesia menarik uang mereka secara bersamaan hari ini, sistem akan kolaps dalam hitungan jam. Mengapa? Karena uang fisik yang dicetak di Karawang tadi hanya berjumlah sekitar 5% dari total uang yang beredar. Lalu, dari mana sisanya? Jawabannya hutang. Inilah sihir yang sebenarnya. Dalam sistem perbankan modern, uang baru diproduksi saat seseorang berhutang. Saat kalian meminjam 1 miliar ke bank untuk KPR, bank tidak mengambil uang dari tabungan orang lain. Mereka hanya mengetik 1 miliar di layar komputer. Secara ajaib, uang itu ada. Itu disebut fractional reserve banking. Uang diciptakan dari janji kalian untuk membayar di masa depan. Kita mencetak uang dari waktu yang belum kita jalani. Kita menggadaikan masa depan untuk ilusi hari ini. Artinya, uang yang kalian kejar setiap hari sebenarnya adalah representasi dari hutang seseorang. Jika semua hutang di dunia ini dilunasi besok, tidak akan ada uang yang tersisa di peredaran. Lalu, siapa yang mengontrol semua ini? Bank sentral. Mereka adalah para alkemis modern. Mereka punya tombol ajaib.
Jika ekonomi lesu, mereka memutar tombol untuk mempermudah pinjaman, menciptakan lebih banyak uang digital. Jika ekonomi terlalu panas, mereka menariknya kembali. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu inflasi. Inflasi bukan sekedar kenaikan harga barang. Inflasi adalah cara halus negara untuk mencuri nilai dari uang yang kalian simpan di bawah bantal. Semakin banyak uang diproduksi, baik fisik maupun digital, semakin rendah nilai setiap lembarnya. Tenaga kerja kalian selama 10 jam hari ini mungkin hanya bernilai 5 jam di 10 tahun ke depan. Kalian bekerja lebih keras, tapi garis finishnya terus-menerus menjauh. Mereka menyebutnya pertumbuhan ekonomi. Saya menyebutnya lari di atas mesin treadmill yang tidak pernah berhenti sampai kalian mati. Sekarang kita menuju babak akhir. Era uang fisik mulai berakhir. Negara mulai mempromosikan cashless society. Mengapa? Karena uang tunai sulit dilacak. Uang tunai memberikan kalian privasi. Kalian bisa membeli apa saja tanpa ada yang tahu. Tapi dengan uang digital sepenuhnya, atau CBDC, Central Bank Digital Currency, setiap rupiah yang kalian belanjakan akan tercatat di server mereka. Mereka akan tahu apa yang kalian makan, apa yang kalian baca, dan kemana kalian pergi. Produksi uang bukan lagi soal kertas dan tinta, tapi soal data dan kontrol. Bayangkan, sebuah dunia di mana uang kalian bisa kadaluarsa jika tidak dibelanjakan dalam waktu tertentu, atau uang kalian diblokir karena kalian memiliki pandangan politik yang berbeda. Itulah ujung dari produksi uang yang sepenuhnya digital. Penjara tanpa jeruji yang kuncinya dipegang oleh algoritma. Jadi, setelah melihat bagaimana uang diproduksi dari serat kapas di Karawang hingga angka digital di server bank, apakah kalian masih melihat lembaran di dompet kalian dengan cara yang sama? Uang adalah alat yang hebat, tapi ia adalah tuan yang kejam. Ia diproduksi untuk memfasilitasi peradaban, namun seringkali ia digunakan untuk membelenggu kita dalam rasa takut akan kekurangan. Ingatlah, nilai yang sesungguhnya tidak pernah dicetak di atas kertas atau diketik di komputer. Nilai yang sesungguhnya ada pada waktu kalian, kreativitas kalian, dan hubungan kalian dengan sesama manusia. Jangan biarkan sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan membuat hidup kalian terasa tidak berarti. Teruslah bertanya, teruslah mencari kebenaran di balik angka-angka. Karena di dunia yang penuh dengan tipu daya ini, pengetahuan adalah satu-satunya mata uang yang tidak bisa didevaluasi. Jadi, jaga dompet kalian. Dan yang terpenting, jaga pikiran kalian.